Perkenalkan, nama saya Bagus Aditya Novit, perwakilan dari mahasiswa Universitas Pajajaran, Fakultas Hukum. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Kaska Bukhari, dipanggil Aska, perwakilan dari Universitas Pajajaran, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erin Tekonebari, biasa dipanggil Erin, dari Fakultas Kedokteran Gigi, perwakilan dari Universitas Pajajaran. Perkenalkan, saya Ibnu Farhan Rasidik, biasa dipanggil Ibnu. Saya dari Fakultas Peternakan dari Universitas Pajajaran. Kami dari kelompok AK42 punya program namanya PDT, itu Pangan di Tangan. Jadi program ini adalah komunitas antara para produsen pangan di Desa Jatiroke, baik petani, peternak, dan pekebun. Komunitas tersebut untuk menyatukan para produsen tersebut dengan warga. Jadi dalam komunitas tersebut para warga bisa memenuhi kebutuhan pangannya hanya di dalam komunitas tersebut. Jadi misal warga membutuhkan beras sekian kilogram dan membutuhkan sayur berapa, para warga tinggal meminta di dalam grup tersebut dan para produsen akan mengantarkannya ke para warga. Misalnya para warga membutuhkan kopi. Di sini kita ada komunitas petani kopi yang akan memenuhi permintaan dari warga tersebut. Sepertinya kayak gini. Udah ada, tinggal pesan di komunitas itu aja. Itu untuk memudahkan antara konsumen dan produsen supaya langsung gitu, nggak ada distribusinya, jadi lebih simple, efektif gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Gimana nih tahapan Jadi tahapan pelaksanaan kegiatannya? kita ngelakuin pendekatan dulu Pak, sama kayak bapak-bapak sekalian kan ke produsen dulu, ntar juga bakal ke warga juga ngasih tahu kalau kita punya program Pangan di Tangan. Terus baru selanjutnya kita lakukan penyuluhan gitu Pak, bikin komunitasnya, nyatuin antara para produsen sama warga. Jadi gitu ya, terus baru berjalan komunitas tersebut Pak. Terus warga sama petani, peternak sama pekebun bisa langsung lakuin jual beli di situ Pak. Mau tanya dulu, nanti bentuk struktur lembaganya seperti apa? Kalau untuk struktur tadi dibantu sama bapak sekalian kan dari Begitu, ada pikiran. Terus hubungi yang siapa lagi? Pak yang kopi Roy Cucu. ya Pak. Gimana bilangnya? Ntar jam 3-an enggak. Nah, walaupun belum jelas dari sana bagaimana mekanisme penyajiannya, nah pasti dibutuhkan sebuah wadah. Ayo, kayak ini sama. Dibutuhkan sebuah wadah gitu kan ya, untuk mengkoordinir gitu kan, tidak akan mungkin kan secara individu, betul nggak? Ya kan kita butuh beras tangan, butuh sayur, kan sayur nggak mungkin ya. Berarti kan dibutuhkan. Nah ini ada kan ke arah itu ya, ke arah itu kan ya, kan gitu. Walaupun di sini pasti ketemu permasalahan, ya kan gitu. Dimana nanti nggak tahu ada sudah punya nggak, gitu kan jalan keluarnya. Nah, kita untuk mengkoordinir ini terus langsung dari produsen ke konsumen untuk memotong distribusi gitu kan ya. Nah, ini kan butuhkan modal. Iya ya. Ya, ada saya berpikir nggak sampai sejauh itu kan tidak mudah sejauh itu gitu kan ya. Berarti kan dibutuhkan modal. Tapi pasti ada solusi selama gitu kan ya, konsep manajemen di sisi pola pemasarannya. Pertama produksi bahan bakunya jelas, enggak. Terus kuantitasnya pun jelas gitu kan ya, apalagi kualitasnya gitu kan ya, termasuk memang kontinuitas kan, kuncinya itu kan. Nah ini mungkin kita bisa lah dari pemerintah itu kan ada kucuran kredit, atau mungkin kita diusulkan kepada BUMDes kan gitu. Sebetulnya kan bisa memanfaatkan ya, ada sudah sejauh itu enggak gitu kan ya, berpikir bahwa kita ada sebuah kelembagaan untuk berperan membantu masyarakat gitu kan ya, untuk memudahkan di sisi kebutuhan mereka.
kita jangan jauh-jauh. Sebetulnya walaupun tidak ada program untuk makan gizi gratis, betul. Di sini ada yayasan pesantren. Di sini ada yayasan pendidikan bahasa Jepang. Makannya di tempat. Di sini ada perumahan 400 unit. Bapak udah rencanakan dengan apa itu? Oh gitu? Siap. Itu udah direncanakan gitu malah. Kebutuhan yang 400 unit. Justru kita harus menyiapkan jangan sampai kan mereka pendatang di sini belanja keluar. Tapi di sini sudah disetting, ada desainnya bahwa kita ada greenhouse untuk sayuran, greenhouse untuk buah-buahan, untuk cengek gitu kan ya. Nah, beras enggak lah gitu kan. Tadinya sudah rencana gitu deh. Nah, sekarang ada gini sebuah tugas mungkin kan perlu ada pendukung gitu kan ya. Nah, dari mereka para pelaku gitu kan, dan memang perlu ada sebuah kesemangatan. Yang paling susah komunikasi dengan mereka nanti produsen gitu kan ya, atau pelaku kelompok lah yang ada. Kalau tidak paham sampai sejauh itu, kadang-kadang sulit untuk membantu, itu enggak sulit tuh gitu kan ya. Nah ini yang memang perlu disiapkan gitu kan ya. Bapak kira sebetulnya sudah ada bayangan atau sudah punya sebuah konsep ya kan itu ya. Apa namanya tadi? PDT, Pak. PDPT? PDT. Apa? Pangan di tangan. Pangan? Di tangan. Pangan di tangan. Oh, pangan di tangan. Ya. Itu teh apa sih itunya? Jadi Pangan di tangan. Nah, saya kan belum mempelajari, jadi belum ini harus mempelajari itu. Pangan di tangan. ya, Pak. Jadi Pak, konsepnya tuh bikin komunitas grup di WhatsApp gitu Pak, antara warga sama produsen pangan di WhatsApp. Jadi cuman Pak di WhatsApp tersebut para warga bisa tinggal, Pak saya butuh beras berapa sekian, butuh sayur sekian, jadi ntar langsung diantar sama produsen. Jadi pangan di tangan gitu Pak. Konsepnya gitu, Pak. Nah ini mah kan konsepnya langsung ke langsungnya. Iya, Apa? Itu apa individu per individu Iya, Pak. gitu. Nah bagus nama sebetulnya gitu. Bagus nah gitu. Karena kan kemampuan mereka pun terbatas deh. Oh. Petani tidak semua punya HP. Ya. Dan suka nanam cabai, kadang-kadang tidak punya HP yang bagus gitu, paling HP yang ini, dan belum bisa mengoperasionalkan. Petani kan harus tahu dulu ya bahwa petani bagus lagi gitu. Bagusnya memang orang-orang tertentu gitu, yang minimal kelompok-kelompokan, dua kelompok, tapi mereka bisa mengomunikasikan dan punya database gitu. Bapeptan itu sebetulnya idealnya harus punya database tahun per tahun. Tadi saya bilang ini mah nggak ada kerjaan, hanya figurnya aja. Nah digajikan itu kan, nah, itu kan ke sana gitu kan, nah itu salah kan. Nah itu saya ketua Gapoktan itu bisa berpotensi dan bisa menjalankan usaha, betul nggak? Sebetulnya mah, ya mah kalau sayurnya sendiri gitu, kecuali mau rokok gitu kan itu gitu. Nah mau dikonsep sama kan gitu ya. Nah ini sebagai bahan gitu kan ya. Jadi nggak bisa produsen itu semua kita direkrut jadi grup WhatsApp gitu ya. Nah itu terus ada komunikasi langsung ke konsumen ke grup itu. Jadi minimal kita berangkat, walaupun idealnya seperti itu. Ya, nah bagusnya memang orang-orang tertentu yang memang sudah punya kegiatan nanam. Kan itu dulu lah. Tidak banyak sebetulnya kan gitu ya. Betul kalau ada petani singkong. Sebetulnya hampir semua nanam singkong dari sini. Petani, masa harus dimasukkan semua misal kalau walaupun punya. Nggak mungkin kan? Gitu maksudnya. Terus ini ada nanam sayuran misalkan di hutan ya, di kebun gitu, masukkan. Bagusnya gitulah ya, biar sejalan nih. Ya. Tapi Bapak bukan mengintervensi ya, tapi tetap akan menyesuaikan dengan tugas ada sekalian walaupun belum baca. Gitu. Ya. Mungkin bisa mengkoordinir gitu Pak, mungkin misalnya kayak dari Bapak, kan Bapak di bidang peternak gitu Pak. Nah. Bapak ngumpulin dari para peternak yang ada di sini, Nah. Bapak perwakilan gitu, jadi Bapak yang mengurus administrasiin keluarga. Itu. Terus misal Bapak dari petani, Bapak koordinasi daripada petani, terus Bapak yang di grup tersebut jadi perwakilan untuk mengatur penjualan keluarga. Nah, itu betul. Gitu. Jadi bagusnya gitu kan. Nanti di sini ternak nih misalkan ada perwakilan. Tapi dia harus punya siapa sih peternak yang nanti akan menjual. Gitu kan ya? Iya. Untuk nanti kurban, untuk eka kan gitu kan berapa ekor. Harus kerja gitu kan. Nah, nanti yang butuh ya justru ke grup itu. Nah, ini mungkin pangan.
ya kan gitu. Padi itu harus mendata. Nanti yang sayuran misalkan yang tahu lah di bawah di itu kan harus sayuran saham misalkan, mereka pasti tahu, tetangga itu tahu kan, ada beberapa orang gitu kan ya. Nah maksudnya itu bisa, ini bagus itu polanya gitu. Itulah, tapi kira-kira tadi supaya real ada tahapan ininya, apa memang harus mengumpulkan dulu, ada beberapa produsen gitu ya, hasil komoditinya gitu, atau gimana. Waktu kan mendesak ini tuh ya, Iya, Pak. hanya berapa, satu bulan, Terus baca berapa bulan? Sampai Desember. sampai Desember ayeuna sudah 3 bulan, terus kelewat, Rencananya sih terus kelewat sebulan. 2 minggu lagi udah Tuh kan? udah pembunuhan gitu Pak. Udah pembunuhan. Nah itu aja dipakai itu aja itunya, apa? Kata waktu itu. Nanti bapak membantu, ngundang lah, gitu kan? Ini ada program ini, nanti saya pelajari dulu. Mungkin atas nama forum. Tidak banyak prosedural lah, gitu kan ya. Kalau ada melalui desa, kadang-kadang nanti kan. Beberapa desa banyak kerjaan yang lain tidak mau tapi kan kadang ada itu. Ya, yang penting kan ada yang outputnya. Gimana selesai akhir waktu ini bisa laporan kan? Iya. Udah terbentuk kan gitu. Gitu loh, praktis loh. Gitu, ya. Gitu. Hasil mungkin sebelum produsen petani menjual keluar gitu kan. Jadi kalau memang ada sebuah kebutuhan masyarakat lah secara keseluruhan di komoditi apapun bisa terpenuhi kan. Iya. Itu tuh sebetulnya ini akan banyak manfaat ya. Kadang-kadang sewaktu-waktu ke sini juga suka gitu. Orang yang jualan goreng singkong aja suka pesen, ada nggak di sini Padang gitu kan? Nah, Ini itu. 20 kilo. Admin kan yang dikeluhkan. Nah itu. Gitu kan. Itu kan suka gitu tuh teh. Betul nama kan gitu. Butuh singkong gitu, tapi jenisnya ini. Nah, justru nanti kalau arah ini kan per individu Iya. ya. Nah, tapi kita jangkauannya kan pasti nggak jadi target harus semua petani dimasukkan kan. Nah, maka tadi karena ya walaupun memang juga seperti itu, tapi kan ada argumen nanti. Bila semua petani yang budidaya itu punya kan itu dan mau menjadi sebuah organisasi. Nah, kalau dilihat di sepintas ini kan tidak ada bentuk struktur kan, hanya mewakili. Udah gitu aja, nggak apa-apa, sesuaikan deh. Kan gitu. Nanti kalau dibutuhkan misalkan, pokoknya kan ingin bantu. Kalau memang di sini misalkan di produsen begitu melimpah banyak, gitu kan ya. Arahnya nanti kan bisa lebih luas kan Iya. kebutuhan. Ini kan ada komunitas hidroponik nih. Itu udah ada itu ya, gabung. Jatinangor, sayuran. Nah, ibu-ibu butuh kangkung, ibu-ibu butuh selada bokor. Nah itu kan ini tuh tujuannya ke sana kan. Nah itu ya. Nah gitu aja lah. Paling bagusnya ada silakan nanti agendakan kapan perlu mengundang gitu kan ya. Ini kan ada dari pangan nih. Terus nanti yang komunitas hidroponik ditangani oleh siapa, misalnya sayuran Iya. secara keseluruhan, apa nanti di kopi, gitu kan ya. Terus ada perwakilan di ternak. Iya. Nah, kalau dibutuhkan nanti ke depan, Bapak siap lah untuk ini apa namanya? Karena memang memediasi ya gitu, maksudnya untuk peluang-peluang itu bisa lah. Tinggal gitu aja untuk supaya total waktu ada tidak tersita gitu kan ya. Agendanya jelas gitu. Hari ke hari kan sudah harus ada progres itu. Iya. Iya kan? Gitu. Bapak bantu lah. Gitu aja. Jadi kita sistemnya sekarang perwakilan gitu Pak dari ada yang mengurus dari misal dari pertanian Pak siapa gitu. Dia yang akan komodir para petani di sini Pak. Yang perwakilan di dalam grup tersebut untuk ngambil beras gitu untuk masuk para warga gitu. Nah gitu. Minimalnya gini, walaupun misalkan karena kan hanya tugasnya tadi seseorang yang memang bertanggung jawab mungkin di komoditi itu, nanti kan dia harus punya informasi kan. Iya. Itu enggak gitu kan, berapa sih stok yang akan panen pada saat ini di masyarakat, Ya. di petani pangan gitu kan ya, punya beras. Terus misalkan sayuran apa saja yang ada kan gitu ya.
misalkan atau di sisi hasil kebun ya, jelas saya kopi mah gitu ya, saya memang tiap tahun suka ini. Terus misalkan singkong, ubi kan gitu. Nah bagusnya memang terinventarisir kan. Ya. Nah hanya kita di sini bukan tugas ADE sebetulnya, nanti ke depannya kalau ADE mah kan hanya memfasilitasi sebuah grupnya aja kan, supaya jalan ya Bapak mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi mereka gitu. Bagusnya gitu lah. Ya. Selainnya ada apa lagi ya Pak? Ya udahlah, tinggal ada ADE kan menentukan waktu, misalkan perlu nanti supaya grup ini bisa terwujud ya kan gitu. Selama ini paling dipilih, maksudnya gitu, boleh nggak dipilih. Tidak, kalau seorang hanya mewakili komoditi kan terbatas. Ya. Betul nggak? Di sini tujuannya, tapi orang anu mau, tadi bermasyarakat di sana kan tidak semua kan petani mau. Iya. Untuk kumpul-kumpul gitu, untuk memfasilitasi orang. Itu teh kurang daripada 50%. Dia hidupnya di sini walaupun kampung. Gitu kan, individualitis kadang-kadang jadi tak itu yang lain. Lemahnya masyarakat kan gitu. Nah masa udahlah batu payur tentu juga jangan komoditi kan ada kacang tuh, ada jagung, nah kan gitu. Jadi mereka tahu minimal mewakili blok hamparan, jadi tahu kan. Gitu. Ada batasan maksimal berapa orang yang di grup ini nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Ya udah, ada 10 orang jalan kan, yang penting bisa jalan. Ini bagus deh. Terima kasih gitu, berjalan. Itu saja. Kalau Pak Saifulin tadi dari peternak ya Pak? Ya dari peternak lah mungkin gitu kan bisa. Terus nanti dari kopi CRW atau yang lain juga ada dari kopi. Dari peternak ada 2, ini si Dedi gitu kan, supaya mereka tahu yang di bawah. Ini mahasiswa Universitas Pajajaran. Jangan lupa like and subscribe.